dalam tanda kutip belum punya pengalaman sama sekali di bidang F&B berdua, itu ibarat kalau langsung kita sewa dengan harga di sini tuh rasanya bunuh diri. Halo, aku Wahyu John, selaku marketing dan owner dari Tabebuya Coffee Bali. Awal mulanya Tabebuya itu sebenarnya dari mungkin agak sedikit melenceng ya sebenarnya awalnya. Kenapa akhirnya memutuskan membuat kedai kopi Tabebuya itu adalah awalnya karena istri. Aku tanyakan kalau istri, apa sih hope-nya setelah menikah? Apa sih goals-nya di luar menjadi karyawan ya? Istri kebetulan karyawan sebelumnya di bank swasta. Tapi kita berdua itu nggak punya basic sama sekali tentang F&B. Dia menyampaikan hope-nya adalah punya kedai kopi. Perkenalkan, nama saya Rati. Saya sebagai owner merangkap sebagai manajemen operasional dan sebagai barista di sini. Awalnya kan saya dari Jogja tuh, kuliah di Jogja. Lalu saya pindah ke Bali, emang udah habit sih ngopi dari Jogja gitu kan. Terus pas pindah ke Bali tuh kayak setiap hari tuh ngopi gitu kan. Jadi sampai kayak suami tuh kayak bilang, ayolah udahlah bikin kafe aja sendiri gitu, biar kamu yang mengelola, kamu yang belajar gitu. Kebetulan juga aku tertarik banget dengan dunia kopi kan dari dulu gitu. Impiannya memang pengen punya kafe gitu, kafe kopi. Cuman yang jadi PR kita berdua waktu itu nggak punya basic F&B gitu, karena istri orang perbankan dan aku orang sales, jual beli lah gitu. Dan akhirnya aku challenge istriku untuk kalau memang hope-mu itu, aku bisa aja menurutinya langsung gitu. Cuman dengan satu syarat, minimal kamu harus bisa membuat kopi gitu. Aku challenge dan ternyata dia sangat-sangat antusias ya. Dalam 1 bulan dia langsung bisa meracik kopi gitu dengan espresso machine ya. Kebetulan suami mendukung, ya udah akhirnya saya belajar untuk menjadi barista. Waktu itu di Bali Barista, saya belajar selama sebulan kalau nggak salah. Itu akhirnya kita mulai berdiskusi secara lebih dalam, karena aku lihat dia sangat semangat, ya akhirnya itu yang terjadi. Kita mulai membuat konsepnya awalnya, itu sih. Untuk Tabebuya itu awalnya kita untuk umum itu di 2023 November tanggal 1. Cuma kita developingnya itu dari Agustus. Kita trial and error, kita melakukan eksperimen dan kelinci percobaan kan. Beberapa tamu-tamu kebetulan di belakang ada homestay dan tamu itu kebetulan support sekali dengan kita. Akhirnya kita beberapa roster yang menaruh sampel di sini kita kasih ke mereka, kita testing dari Agustus sampai di November awal kita buka akhirnya. Dan kenapa kita juga akhirnya memilih ini di rumah? Untuk awalnya itu sebenarnya kedai kopi itu ya seperti orang pebisnis pada umumnya ya, terutama lokal Bali, itu pasti untuk yang modern pasti inginnya kan di pinggir jalan atau di tempat yang proper. Akhirnya aku mencoba berdiskusi dengan istri, kita coba cek harga sewa tempat, kontrakan gitu. Ya jauh dari anggaran yang kita ekspektasikan, karena harga sewa di sini ya sangat tidak masuk akal untuk kita yang dalam tanda kutip belum punya pengalaman sama sekali di bidang F&B berdua. Itu ibarat kalau langsung kita sewa dengan harga di sini tuh rasanya bunuh diri. Habis itu kita berdiskusi lebih dalam lagi perihal tersebut, dan kebetulan kita ada space, dan kebetulan kan istriku itu orang Jawa, dan kebetulan kita ketemu di Jogja. Trennya kan di Jogja, di Semarang, Bandung itu kan kayak kedai kopi di teras rumah tuh biasa, ada banyak gitu. Tapi di Bali kan belum ada yang main itu. Akhirnya kita gabungkan nuansa Jawa dengan Bali itu. Kita bikin di teras rumah, dan kebetulan ini itu adalah gudang dan tempat air, mesin-mesin air. Dan ini sekarang meja pun yang lingkaran di dalam itu masih jadi sumur aktif sampai saat ini. Halo, aku Wahyu John, owner dari Tabebuya Coffee. Sekarang kita lagi ada di depan Tabebuya Coffee yang ada di Jalan Pantai Berawa, Banjar Pelamingan 7A. Sekarang kita bisa
masuk ke dalam untuk melihat lokasi kedainya. Let's go. Dan kedainya nyempil di pojok sana. Inilah dia Tabebuya Coffee. Kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam itu setiap hari. Mungkin kalian perlu tahu, langsung kita ke sana. Oke guys. Untuk order, kalian bisa langsung order aja di sini. Nanti ada tim yang siap menyapa dan menyambut kalian di sini. Oke. Untuk masalah nama itu ya sudah jelas. Kita memilih nama Tabebuya itu ya kebetulan di sini tuh ada pohon Tabebuya pas di tengah-tengah kedai di samping sumur. Itu kita jadikan sebuah nama. Cuman bukan hanya sekedar pemilihan sembarang asal. Karena aku kebetulan beberapa ada banyak insight lah gitu. Tabebuya itu kan sakuranya Indonesia ya, sakura Indonesia, dan itu lebih identik dengan pohon perindang jalan. Cuman filosofi di balik itu yang aku ambil adalah pohon Tabebuya itu dari hidupnya memang susah, cuman sekali dia hidup, matinya dia susah sekali. Dan itu juga ya seperti harapan kita lah, seperti harapan aku dan istri. Kalau untuk bisnis, awal bisnis kita berdarah-darah, cuman di saat dia sudah hidup, kita ingin mati pun kita susah. Itu sih tujuannya. Dan ya seperti bunga di saat dia mekar, kita tuh selalu indah lah. Di awal pembuatan dan pas masuk di konsep 3D itu, kita kan ngonsep dulu ya awal itu. Sebenarnya Tabebuya itu bukan seperti ini awalnya itu. Dan itu sebelum kita memutuskan untuk ini, kita beberapa diskusi dengan teman konsultan untuk gambarin project ini. Itu memberikan insight gini-gini. Karena awalnya aku ingin itu adalah konsep itu raw. Raw itu ibaratnya kayak tembok-tembok hancur, kayak nuansa-nuansa raw begitulah gitu, kayak model-model kayak industrial begitu. Nah, akhirnya aku diskusi dengan beberapa rekan-rekan kontraktor dan desainer. Mereka nggak setuju dengan itu karena menurut mereka di lingkungan ini rata-rata clean, nggak ada yang raw. Ditambahin raw itu kayak jomplang banget, kayak nggak masuk gitu. Akhirnya kita berdiskusi, kita melihat di depan ini kan kebetulan ada restoran Jepang. Digabungkan unsurnya itu, sedikit digabungkan unsur karena masih punya ego ingin yang raw. Itu akhirnya aku minta untuk gini, kita main dengan bata merah juga, cuman kita bata merah yang tidak press, yang tidak clean, berarti dia biar nanti tumbuh lumut ya, ibaratnya rumah-rumah tua yang terlihat natural seperti itu. Kalau untuk masalah unsur Bali yang diterapkan di sini, aku rasa kalau dari segi bangunan itu tidak ada. Untuk segi bangunan, cuman yang kita masukkan nuansa-nuansa itu adalah seperti art yang itu yang kita masukkan di sini. Kita memilihnya dengan nuansa-nuansa Bali. Seniman yang aku usung di sini adalah seniman pure seniman lokal. Karena aku pribadi pun agak sedikit resah ya. Kenapa kita di Bali yang notabene penuh dengan sejuta seniman, sedikit banget yang mau mengangkat seniman-seniman lokal itu. Gitu, makanya dari aku membangun image itu adalah mensupport seniman-seniman lokal. Ya, ibarat mengapresiasi dan memberi mereka ruang untuk mendisplay karya-karya mereka itu. Dan akhirnya ya hope-nya adalah mereka bisa dapat job atau bisa dikenal oleh banyak orang ya dari kedai ini. Itu sih yang harapan kita ya. Kan proses pembukaan ini kan hampir 3 bulan ya, karena kita lumayan agak lama bikin konsepnya dan perintilan-perintilan lainnya gitu. Akhirnya ya setelah itu memberanikan diri langsung terjun ke lapangan. Tapi kan kita sebelum buka kita ada trial dulu kan. Kita memberikan free ke customer. Kebetulan customer yang pertama kita dari homestay-nya kita dan teman-teman kita, bagaimana insight dari rasa, dari bentuk, gitulah. Jadi kita berawal dari teman dan customer gitu. Tantangan untuk kedai ini sebenarnya jauh melenceng ya dari tujuan awal. Sebenarnya tujuan awalnya itu adalah karena kita benar-benar nggak punya basic
F&B, hanya sekedar istri yang aku berikan challenge mewujudkan impiannya. Itu awalnya kita tuh inginnya ini tuh fokusnya di online. Sebenarnya kenapa akhirnya kita tuh bikin di rumah juga untuk ya harapannya karena ada homestay kan ya udahlah fokus ke tamu-tamu aja yang memang stay di sini. Cuman seiring berjalannya waktu, respon market sangat baik gitu dengan kita mungkin karena masih awam ya untuk kedai yang pure dalam rumah. Cuman ya tantangannya itu kita namanya bisa dibilang pertama kali pionir ya harus benar-benar ekstra memperkenalkan kedai yang tidak di pinggir jalan, tidak kelihatan, masih harus masuk ke dalam rumah dan masih di rumah yang aktif, yang masih ada aktivitasnya gitu, kayak kita masih di rumah itu beraktivitas seperti pada umumnya gitu. Itu sih yang tadi tantangannya ya untuk membuat konsumen itu terbiasa dengan hal itu. Kita kan kita nggak nimbrung dari mana, itu yang mungkin ketakutan beberapa konsumen lokal ya seperti itu. Ya kayak malu gitu, sungkan itu dengan kedai yang pure di dalam rumah seperti ini. Cuman kalau dari respon market internasional dan domestik luar Bali itu sangat baik. Rata-rata bisa dibilang 80% itu customer itu tahu dari sosial media ya, karena kita sekarang brandingan itu dimudahkan dengan sosial media, jadi kita full branding dari sosial media. Cuman untuk 1-3 bulan awal itu ada beberapa rekan yang memang antusias kopi, itu merekomendasikan kita untuk coba di sana ada kopi baru, coba di sana ada kopi baru. Akhirnya dari mereka meliput dan banyak audiensnya mereka yang kebetulan luar Bali, dan itu kalau asal itu pas juga kebetulan Desember itu lagi musim-musim libur, itu banyaklah antusias kopi dari luar itu yang mampir ke sini, dan itu ya syukurnya di sana sih yang kita dapat pengenalan ke banyak orang. Untuk menu di Tabebuya ini sendiri, sebenarnya Tabebuya kan mengusung konsep klasik kopi sebenarnya, menyajikan kayak latte, black coffee dan lain-lain gitu. Tapi untuk signaturenya sendiri, untuk yang best seller di sini itu ada Acid in My Coffee. Acid in My Coffee sendiri itu adalah jus jeruk dengan espresso. Jadi rasanya lebih segar, lebih cocok untuk diminum ketika cuaca panas. Untuk ketika hujan pun itu sangat cocok sih untuk menghilangkan rasa haus dan lain-lain gitu. Selain itu ada juga signature kita, ada Okinawa Strawberry Latte. Itu tuh fresh strawberry dengan espresso. Jadi itu kayak blend antara segar, manis, asam dari strawberry dicampur dengan espresso yang pahit. Itu kombinasi yang enak banget sih. Kalian perlu coba sih. Untuk makan di Tabebuya ini kebetulan kita memilih menu yang simple ya. Kayak untuk all day tuh untuk dimakan masih enak lah. Untuk breakfast, lunch, dinner kita kebetulan sampai jam 7 malam kan bukanya. Kita mengusung ada western dan Indonesian food, kayak masih diterima lah sama masyarakat Indonesia lidahnya gitu. Contohnya seperti kayak makanan yang untuk westernnya kita ada croissant breakfast, ada egg benedict, ada American breakfast yang memang basic banget lah untuk di sini. Untuk Indonesian foodnya kita ada rice bowl, itu chicken chili pepper dan chicken teriyaki, itu basic banget yang pasti orang semua suka sih. Tapi kalau mau rasa yang otentik bisa langsung datang ke Tabebuya. Sebenarnya kalau sebuah harapan ya pasti semua ingin usaha itu berkembang ya. Cuman kalau aku untuk saat ini memang sekarang ingin menghabiskan salah-salahku dan istriku tuh di sini. Cuman untuk kedepannya pasti kita akan ekspansi keluar di sini. Cuman ini tetap jadi sebuah induknya, jadi mother chapternya, akarnya di mana mulai itu ya di sini. Harapan Saya dan suami pasti pengen Tabebuya menjadi kafe yang lebih besar, bisa ekspansi dan lain-lain. Dan untuk pecinta kopi pasti pengen punya roastery sendiri, tapi masih soon sih itu. Tapi kita pengen banget sih bisa ekspansi. Untuk jam profesional kita, itu kita buka dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Kita beralamat di Jalan Pantai Brawa, 7A, Banjar Pelambingan, di belakang Indigo Restoran. Itu kalian harus jeli dan harus ngeliat, karena ini pure masuk ke pekarangan rumah. Dan itu kalau kalian nggak fokus ya tidak akan kelihatan. Gitu. Kalian harus masuk. Ya, mungkin untuk sosial media ya udah. Jangan lupa follow Tabebuya Coffee, Instagram, TikTok. Itu aja sih kita punya 2. Thank you.